guys, jumpa lagi dengan saya Erni Prayesti Utami di channel 5 dalam acara Kupas Tuntas Sampai Bundas. Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita yang lalu tentang 4 tokoh nasional satu kamar kos. Seperti biasa, saya akan ditemani oleh Direktur Lembaga Kajian Marhenis Indonesia, Bapak Soekarno Arto. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum Mas Karno. Waalaikumsalam Mbak Eni. Mas Karno, kita melanjutkan obrolan kita ya. Oke. Setelah tahun kita masih ngomongin Semaun ini ya. Betul. Tokoh nasional kita. Iya, melanjutkan perbincangan kemarin yang belum selesai betul. tentang Semaun. Betul. Setelah Semaun, Seneville tahun 1920 itu dideportasi. Kemudian yang berikutnya adalah tahun 1923 ya, yang Semaun diasingkan ke Belanda. Nah, setelah Semaun diasingkan ke Belanda ini, adakah pengganti Semaun untuk mengendalikan partai yang sudah dibentuknya? Iya. Jadi gini, Mbak Eni, akan saya urut ya. Iya. Setelah Seneville, pendiri ISDP di Indonesia, itu dideportasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena dianggap menjadi provokator. Gerakan-gerakan pemberontakan di Indonesia. Iya, pemogokan buruh di Indonesia. Sehingga dia dideportasi oleh pemerintah Belanda. Nah, setelah Seneville pada tahun 1920 dideportasi oleh pemerintah Hindia Belanda, maka Semaun merubah ISDP menjadi PKH, Partai Komunis Hindia. Dan 7 bulan kemudian PKH dirubah lagi oleh Semaun dan Tan Malaka menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia. Karena sepak terjang beliau berdua antara Semaun, duet Semaun dengan Tan Malaka yang ingin membawa Indonesia ini, Hindia Belanda ini menjadi negara Republik Indonesia. Negara merdeka ya. Iya, karena perjuangan antara Semaun dan Tan Malaka ini, duet mereka berdua ini kan dalam rangka menciptakan kemerdekaan. Iya, pergerakan kemerdekaan ya. Iya, sehingga pergerakan self country atau negara sendiri ini, semangat itu sudah dikobarkan oleh mereka berdua, yaitu Semaun dan Tan Malaka, sehingga Semaun diasingkan ke Belanda itu pada tahun 1923. Iya. Nah, pada saat itu Tan Malaka pergi ke Singapura, gitu, ke Singapura, sehingga Tan Malaka tidak ketangkap oleh militer Belanda pada waktu itu. Iya, tidak. Justru yang ditangkap dan diasingkan itu cuma Semaun ke Belanda. Dan 1 tahun kemudian setelah di Belanda, Semaun hijrah ke Moskow, ke Uni Soviet, menemui kerabatnya, yaitu Presiden Uni Soviet pada waktu Stalin. Dan oleh Stalin, Semaun diberikan jabatan strategis sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan di negara bagian Uni Soviet, tepatnya di negara bagian Tajikistan. Terus Semaun ini menjadi tokoh di Uni Soviet ya Mas ya. Betul, menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan. Menteri ya, menjadi di Tajikistan. Iya. Kemudian kembali ke Indonesianya ini kapan Mas? Semaun selama 30 tahun di Moskow. Cukup lama. Iya. Sampai tahun 1953 Semaun kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia. Nah, karena dulu dia pernah memegang Partai Komunis Indonesia dan dia sebagai ketua umum, karena sudah terjadi pergantian kepemimpinan Partai Komunis Indonesia di Indonesia, karena Indonesia pada waktu itu sudah merdeka. Iya, tahun 45 ya. Iya, dia kembali tahun 1953. Nah, dia ketemu dengan kerabatnya, ketemu sama sohibnya, yaitu Aidit, yang pada waktu itu menjadi ketua umum PKI.
beliau berdua ini bahu-membahu untuk membesarkan Partai Komunis Indonesia. Dan pada pemilu 1955, mereka ini sudah mencapai 4 besar pada hasil pemilu tahun 1955 itu. Pemenang pertama adalah PNI, pemenang kedua Partai NU, Bung Karno ya, PNI ya. Pemenang kedua NU, pemenang ketiga Masyumi, dan pemenang keempat adalah Partai Komunis Indonesia di bawah kepemimpinan Aidit pada waktu itu. Nah, yang saya dengar setelah pemilu itu Semaun ini sudah tidak berpolitik ya Mas ya. Artinya sudah menjadi, yang saya dengar menjadi dosen. Betul. Di kota Bandung. Betul. Ini jadi tepatnya pada tahun 59, ya. Semaun ini sudah meninggalkan gelanggang politik. Ya. Dia menjadi pengajar, menjadi dosen di salah satu universitas yang terkenal ya, di Bandung ya. Di kota Bandung. Mengajar di Fakultas Ekonomi. Oh. Iya. Iya. Menjadi dosen. Iya. Iya. Kemudian setelah itu kan sudah tidak ada berita karena sudah tidak berpolitik ya. Iya. Akhirnya yang kita ketahui kabar beliau kabar duka. Iya. Kabar duka itu bahwa Semaun kembali ke hadirat Robi Ilahi itu pada tahun 1971. Dia sebagai dosen dan sudah meninggalkan gelanggang politik di tanah air ini. Iya. Nah, berarti sudah di end nih ya. Oh iya. Semaun ini. Cerita tentang Semaun itu sudah berakhir. Kita lanjutkan dengan tokoh yang berikutnya barangkali Mas. Iya. Tokoh berikutnya yang satu pos itu kan ini masih ada Muso barangkali Mas yang bisa kita. Iya, Bapak Muso ini. Iya. Muso. Bagaimana ini ceritanya Muso dan pergerakannya ini Mas? Gini. Muso dilahirkan di Kediri pada tahun 1897. 1897, tepatnya dilahirkan di kota Kediri. Dan Muso ini adalah lahir dan dibesarkan di keluarga Muslim yang taat. Muso. Nama lain dari Muso adalah Muso Paul Musonet. Nama lain, ya. Nama Soviet. Iya. Tapi kalau kita melihat nama Muso ini kan bisa juga mungkin kedua orang tuanya itu Muso ini adalah Musa. Iya. Jadi mengambil kalau dalam bahasa Jawa itu Muso kan tulisannya M-U-S-A gitu ya. Membacanya Muso bukan. Iya. Jadi oleh orang tuanya ini diberikan nama salah satu nabi. Karena Nabi beliau penganut agama Islam yang taat ya. Iya. Kemudian Muso ini sepak terjangnya seperti apa Mas? Muso lama tinggal di Uni Soviet. Iya. Dia adalah anggota Komintern, Komunis Internasional. Oh, iya. Dia juga salah satu pengikut setia Presiden Stalin di Uni Soviet. Iya. Sahabat dari Semaun ya. Iya. Kemudian pemberontakan yang dilakukan Muso itu seperti apa Mas? Sampai begitu terkenalnya ya di Indonesia sampai pada hari ini Muso masih dengan stempel PKI itu kental banget gitu. Iya. Jadi gini Mbak, kalau kita bicara sejarah, sejarah itu kan ditulis yang menang. Yang menang, siapa yang menang itu yang menulis sejarah itu di dunia manapun. Kalau di Jerman Hitler yang menang, maka sejarah Jerman ditulis oleh Hitler. Penulis sejarah. Iya, adalah yang menang di negara manapun. Betul. Kalau kalah ya tidak mungkin menulis sejarah kalah. Jadi sejarah itu ditulis oleh rezim yang menang. Gitu. Nah, sebenarnya ini saya juga pernah membaca ya pada saat tahun 55 itu Aidit itu memberikan pidato pertanggungjawaban pemilu tahun 55 itu bahwa
bahwasanya sepertinya membela musuh. Ini benar nggak Mas ini? Seperti apa ini pembelaan Aidit ini? Jadi gini Mbak, kita di sini itu tidak membela siapa-siapa. Iya. Tidak membela si A atau si B. Kita mengupas sejarah ya. Hanya kita ini mengupas sejarah dan kita ini berdasarkan analisa ilmiah. Yang kita bahas ini kan sesuatu yang ilmiah. Iya. Karena apa? Pada pidato pertanggungjawaban Aidit berdasarkan hasil pemilu tahun 1955 itu, bahwa Musso meninggal itu ditembak oleh militer pada tanggal 31 Oktober 1948. Dan Musso belum pernah dihadapkan di sidang pengadilan. Salahnya apa itu? Belum tahu. Lah kalau orang belum tahu salahnya, kita tuduh dosa nggak kita? Salah kita. Karena negara kita ini negara hukum. Iya. Harus dibuktikan. Orang dituduh mencuri ayam aja dibuktikan sampai berbulan-bulan kadang-kadang. Iya. Sidang tidak selesai-selesai. Jadi sebenarnya yang dilakukan Musso ini pemberontakan yang seperti apa, Mas? Kalau menurut pembelaan Aidit di depan sidang umum DPR MPR hasil pemilu 1955 tidak melakukan pemberontakan ya? Iya, karena pusat pemerintahan itu di Jakarta, bukan di Madiun. Berontak atau kudeta itu kudeta apa? Secara logika itu yang ditanyakan, pemerintahan gitu. Pusat itu di Jakarta. Iya, kalau berontak itu tentunya di pemerintahan pusat, bukan di daerah. Gitu. Kalau di Madiun, masa berontak pabrik bermas? Mungkin, atau bisa juga berontak itu Mbak, yang bikin itu perusahaan apa namanya? Bumbu pecel Madiun mungkin bisa juga gitu ya. Iya, karena pusat pemerintahan itu di Jakarta, bukan di Madiun gitu. Kalau kita bicara logika dan ilmiah, berdasarkan hukum, kan tidak bisa seseorang dituduh melakukan pemberontakan tanpa diadili lebih dahulu. Tidak ada proses peradilan terhadap Musso. Atau barangkali begitu menakutkan si Musso ini pergerakan-pergerakannya, Mas? Bisa juga, tapi pada waktu itu konfliknya kan dengan pemerintah Hindia Belanda mereka itu, kan bukan dengan pemerintah Indonesia pada waktu itu. Iya. Dan tahun 48 itu juga terjadi apa namanya? Belanda masuk ke Indonesia, iya. Clash Belanda yang kedua, iya. tahun 48 itu, gitu. Seperti itu. Iya, jadi clash-nya itu kan dengan Hindia pemerintahan dengan Belanda. Agresi Belanda kedua itu ya. Iya, agresi Belanda yang kedua. Nah ini yang baru kita ungkap barangkali Mas, yang masyarakat baru tahu ini seperti ini. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Jadi seperti kata Gus Dur, yang ditakuti itu apa toh PKI itu? Iya, betul. Karena PKI itu kan filsafat tentang politik, ekonomi, gitu kan. Tentang politik sosial dan ekonomi. Gitu. Terus apa yang itu filsafat tentang ekonomi, sosial, politik kok ditakutkan? Kalau orang itu sudah paham terhadap ideologi kan lucu gitu. Iya. Lucu kan? Iya. Mas, karena barangkali saya pending ya ini. Oh iya. Kita lanjutkan next masih ada dua tokoh yang perlu kita bicarakan. Yaitu masih ada teman kos antara Semaun Musso ini, masih ada Bung Karno dan sama Kartosuwiryo. Iya. Mudah-mudahan tetap sehat, Mas. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Bisa memberikan kelanjutan cerita kita, sejarah kita. Oh iya. Terima kasih Mas Karno. Sama-sama. Terima kasih. Pemirsa, itu perbincangan kita tentang 4 tokoh nasional, 1 kos. Tetap stay di channel 5. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa.